Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Anasya, NPM 1911110044. Saya dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menganalisis tentang 9 aliran filsafat dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah aliran filsafat realisme. Aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas, yaitu terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Pokok pemikiran dari aliran filsafat realisme yaitu yang pertama, ada pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada dan nyata di alam ini. Yang kedua, ada suatu teori dianggap benar bila teori ini real, nyata adanya. Tokoh aliran realisme adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seseorang pengamat yang memperhatikan perincian benda-benda individual. Ia merasa bahwa realitas ini terdapat dalam benda-benda yang konkret atau dalam perkembangan benda-benda itu sendiri. Menurut Aristoteles, realitas yang objektif tidak saja tertangkap dengan pengertian, tetapi juga bertepatan dengan dasar-dasar dan logika yang tinggi. Kelebihan dari aliran filsafat realisme adalah pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup. Di sini juga terdapat kekurangan dari aliran filsafat realisme, yaitu pada tingkat kependidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Yang kedua, ada kekeliruan menilai persepsi. Tidak ada penjelasan mengenai objek, khayalan, atau halusinasi. Semua persepsi tergantung konteks. Aliran yang kedua yaitu ada aliran filsafat idealisme. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang menggunakan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Atau pokok pemikiran idealisme yaitu adalah yang pertama, meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam seperti ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa kenyataan atau realita yang ada dalam kehidupan alam bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya berupa gambaran atau ide-ide yang ada dalam pemikiran jiwa atau tokoh aliran filsafat idealisme adalah Plato. Plato yang memiliki filsafat beraliran idealisme yang realistis mengemukakan bahwa jalan untuk membentuk masyarakat menjadi stabil adalah menentukan kedudukan yang pasti bagi setiap orang dan setiap kelas menurut kapasitasnya masing-masing dalam masyarakat sebagai keseluruhan. Kelebihan dari aliran filsafat idealisme adalah meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Sedangkan kekurangannya adalah anggapan tersebut merupakan sesuatu nilai atau keberadaan yang kekal sepanjang masa. Yang ketiga ada aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak zaman peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresisme. Perbedaan yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibel. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Tokoh aliran filsafat esensialisme adalah Johann Friedrich Herbart. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dalam kebijakan Tuhan, yang artinya adanya penyesuaian hukum kesusilaan proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kelebihan dari aliran filsafat esensialisme adalah esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek
mater ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung paralelialisme, bahwa subjek mater yang benar adalah realistis abadi, yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban barat. Sedangkan kekurangan dari aliran esensialisme adalah sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini dapat mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah. Yang keempat ada aliran filsafat perennialisme. Aliran filsafat perennialisme merupakan everlasting, tahan lama atau abadi. Dalam sejarah peradaban manusia dikenal juga sejumlah gagasan yang besar, yang tetap menjadi rujukan sampai kapanpun juga. Aliran ini mengikuti paham realisme yang sejalan dengan Aristoteles bahwa manusia itu bersifat rasional. Sekolah adalah lembaga yang didesain untuk menumbuhkan kecerdasan siswa. Diajari gagasan besar agar dia mencintainya, sehingga mereka menjadi intelektual yang sejati. Tokoh aliran filsafat perennialisme ini dipelopori oleh Plato. Plato ingin membangun dan membina tata kehidupan dunia yang ideal, di atas tata kebudayaan yang tertib dan sejarah, membina cara yang menuju kepada kebaikan tertentu. Kelebihan dari aliran filsafat perennialisme adalah perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno. Sedangkan kelemahan dari aliran filsafat perennialisme adalah pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada keberadaan yang absolut. Yang kelima adalah aliran filsafat pragmatisme. Aliran ini adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima sesuatu asal membawa akibat yang praktis, atau dengan kata lain, patokannya adalah manfaat hidup yang praktis. Aliran pragmatisme mengalami perbedaan kesimpulan. Kendati demikian, ada 3 patokan yang disetujui oleh aliran pragmatisme ini, yaitu yang pertama, menolak segala telekuensisme, yang kedua, abotilisme, dan yang ketiga, ada meremehkan logika formal. Tokoh aliran ini yaitu C.S. Peirce. Secara umum, orang yang memiliki istilah pragmatisme sebagai ajaran yang mengatakan bahwa sesuatu teori itu benar sejauh sesuatu mampu dihasilkan oleh teori tersebut. Kelebihan dari teori pragmatisme adalah yang pertama, membawa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang kedua, pragmatisme telah berhasil membumikan filsafat dengan corak sifat yang tender. Kelemahan aliran filsafat pragmatisme yaitu yang pertama, ada aliran filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia. Maka, aliran ini menciptakan pola pikir masyarakat yang materialisme. Dan yang kedua, aliran ini sangat mendewakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan hidupnya itu sendiri. Yang keenam, ada aliran filsafat rekonstruksionalisme. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamat dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Oleh karena itu, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar. Aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan sesuatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Sila-sila demokrasi yang sungguh bukan hanya teori, tetapi mesti menjadi kenyataan, sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi yang teknologi.
mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran, serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama, kepercayaan, dan masyarakat yang bersangkutan. Tokoh aliran rekonstruksionalisme ini dipelopori oleh Harold Rook dan Giorgio Kohn pada tahun 1930. Giorgio sebagai pelopor rekonstruksionalisme dalam mempublikasikannya mengemukakan bahwa sekolah akan betul-betul berperan apabila sekolah menjadi pusat bangunan masyarakat serta keseluruhan atau kesuksesan manusia. Masyarakat yang menderita kesulitan ekonomi dan masalah sosial yang besar merupakan tantangan bagi pendidikan untuk menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dan rekonstruksionalisme sosial daripada pendidikan hanya mempertahankan sesuatu dengan ketidaksamaan yang tepat. Yang ketujuh ada aliran filsafat progresisme, yaitu merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh di seluruh dunia. Progresisme menghendaki pendidikan yang ada pada hakikatnya tersendiri. Kata-kata progresif ini mengacu pada pengertian ke arah kemajuan atau perbaikan dari keadaan yang sekarang. Tujuan pendidikan hendaknya diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang mampu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali yang sesuai dengan diri kepada lingkungannya. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa yang akan mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya terfokuskan kepada guru atau bidang muatan. Tokoh aliran ini yaitu ada John Dewey. John Dewey adalah sesuatu tokoh yang progresisme, yaitu memandang bahwa pendidikan sebagai proses dan sosialisasi, maksudnya sebagai proses pertumbuhan anak didik, dapat mengambil kejadian-kejadian dari pengalaman di lingkungan sekitar. Maka dari itu, dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat perlu dihapuskan, sebab belajar yang baik tidak cukup di sekolah saja. Yang kedelapan adalah aliran positivisme. Aliran ini merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua harus didasarkan pada empiris. Aliran positivisme merupakan suatu paham yang berkembang dengan sangat cepat. Ia tidak hanya menjadi sekedar aliran filsafat, tetapi juga telah menjadi agama humoris yang modern. Positivisme telah menjadi agama dogmatis, karena ini telah melembagakan pendidikan yang dunianya menjadi doktrin bagi ilmu pengetahuan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa filsafat tidak menambahkan sesuatu yang baru bagi pengetahuan kita, dan tidak pula memberikan tafsiran atas apa yang telah terjadi di sekitar kita, tapi hanyalah sekedar memberi batasan arti istilah-istilah bahasa untuk menghindari keracunan. Tokoh aliran filsafat positivisme adalah Auguste Comte. Ia memiliki peranan yang sangat penting dalam aliran ini. Istilah positivisme adalah ia populerkan. Ia menjelaskan perkembangan pemikiran manusia dalam kerangka 3 tahapan. Yang pertama, tahap teologis. Yang kedua, tahap metafisik. Dan yang ketiga, tahap positif. Aliran yang ke-9 atau aliran yang terakhir yaitu aliran empirisme. Aliran ini dipelopori oleh John Locke yang menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungannya, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya, yang berupa stimulan-stimulan.
Stimulan ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Aliran empirisme dipandang berat, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak-anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Meskipun lingkungan sekitar tidak mendukung, keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri, yang berupa kecerdasan yang disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dalam dirinya sendiri. Tokoh aliran empirisme adalah Locke. Pandangan Locke dalam filsafat pendidikan Islam mempunyai pengaruh pada masa selanjutnya, bahkan masih membekas sampai sekarang. Falsafahnya tentang jiwa sebagai tabula rasa menimbulkan optimisme dalam pendidikannya. Karena pendidikan menjadi faktor yang sangat penting, hasil pendidikan hanya bergantung pada faktor luar atau pendidikan dan peserta didiknya itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.